وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga, para sahabat, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Beliaulah kekasih Allah, beliaulah pemimpin umat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat pada hari Jumat tanggal 20 dan 21 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah, menaklukkan kota Mekah atau yang kita kenal dengan peristiwa Fatu Mekah. Dalam sejarah Islam, peristiwa Fatu Mekah adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan umat Islam yang saat itu selalu mendapat ancaman. Kisah dari Fatu Mekah atau penaklukan Mekah diawali dengan adanya pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang isinya adalah pernyataan jika ada penyerangan salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka penyerangan harus dilakukan secara keseluruhan. Yang inti dari perjanjian Hudaibiyah adalah berupa gencatan senjata antara pihak muslimin dengan kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Saat itu Bani Khuza'ah yang berada di kota Mekah diserang oleh Bani Bakr yang berkelompok dengan Quraisy. Mendengar kabar ini, Rasulullah SAW yang sedang berada di Madinah bergegas ke Mekah bersama pasukannya. Adalah Rasulullah SAW sendiri yang memimpin strategi mengatur pasukannya. Lalu Rasulullah membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok, ialah sebagai strategi untuk mempermudah penyerangan dan mengecoh kaum Quraisy Mekah. Khalid bin Walid ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin 10.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap untuk memasuki Mekah dari bagian bawah. Sedangkan Zubair bin Awam ditunjuk Rasulullah untuk memimpin pasukan memasuki kota Mekah dari bagian atas dari Bukit Qada dan menegakkan bendera di Al-Hajjun. Sedangkan Abu Ubaidah bin Jarrah ditunjuk Rasulullah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin orang Madinah supaya memasuki kota Mekah dari arah sebelah barat. Suasana saat itu mengharuskan pasukan berkemah di atas bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Di sana pun mereka membuat pagar betis sebagai benteng pertahanan jikalau pasukan kaum Quraisy datang menyerang. Selain itu, masing-masing dari mereka mengepung kota Mekah dari 4 penjuru mata angin. Akhirnya, pertempuran pun terjadi dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Khalid dan pasukan langsung merampas senjata-senjata yang dimiliki pasukan Quraisy dan menggempur mereka. Pasukan Quraisy melakukan beberapa kali perlawanan, namun akhirnya mereka menyerah dan sebagian dari mereka memilih melarikan diri. Lalu dari Al-Hajjun, Nabi Muhammad SAW
memasuki Masjidil Haram dengan dikelilingi oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Setelah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi Muhammad SAW mulai menghancurkan berhala-berhala dan membersihkan Ka'bah dari berhala tersebut. Dan para sahabat mengikuti langkah Nabi Muhammad dengan membersihkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dan di sekitar jalan-jalan di kota Mekah. Setelah peristiwa pembersihan berhala selesai dilakukan oleh para sahabat, rasa sukacita, sedih, semuanya bercampur tatkala para sahabat kembali ke kota Mekah, kota kelahiran mereka, kembali bertemu kepada sanak saudara, istri, anak dan handai tolan yang selama ini telah terpisah antara Mekah dan Madinah. Dialah Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan perintah kepada para sahabat untuk menyampaikan maklumat bahwa dilarang melakukan kekerasan di Mekah, dilarang membunuh, dilarang mengganggu orang-orang yang berlindung di dalam rumah mereka masing-masing, memberikan jaminan kepada mereka yang berlindung di dalam rumah Abu Sufyan. Dan Rasulullah memberi perintah untuk bersikap berlemah lembut kepada penduduk kaum Quraisy. Mendengar maklumat yang dibacakan para sahabat, kaum Quraisy tertegun dan tidak menyangka bahwa kaum muslimin tidak membalas dengan kejahatan atas perbuatan yang mereka lakukan selama ini. Lalu kaum Quraisy berbondong-bondong menghadap Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan ikrar setia memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Beliaulah Rasulullah SAW, pemimpin umat, kekasih Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Selesailah pembukaan kota Mekah. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.